Pendampingan individu satu bertemu Pak Yusdi yang memiliki prestasi keren. يا حبيبي يا شافي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي. Mengikuti guru penggerak ini apa? Sebenarnya awal-awal kan kekhawatiran yang saya pikirkan itu ada tiga kekhawatiran tentang waktu, Ya, kemudian kekhawatiran tentang tidak bisa mengikuti dari segi kemampuan. Yang ketiga adalah kekhawatiran saya dari lingkungan, karena guru penggerak ini tidak hanya pendidikan untuk diri sendiri, tapi pendidikan yang menggerakkan apa itu namanya komunitas di sekolah. Jadi ada tiga itu. Tapi setelah saya berjalan menjalani modul 1.1 dan 1.2 ini, untuk kekhawatiran di kemampuan, alhamdulillah saya bisa mengikuti karena saya sendiri. Oke. Untuk kekhawatiran sendiri yang apa itu yang tidak terbukti dari segi kemampuan, insya Allah saya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik karena saya sendiri juga suka sekali mengikuti kompetisi, kemudian tantangan keguruan seperti itu. Jadi untuk segi kemampuan insya Allah saya bisa mengikuti. Tentu saja harus bekerja sama dengan Bapak Ibu guru CGP yang lain, dengan pengajar praktik dan dengan fasilitator. Harus ada suatu korespondensi yang sangat baik. Itu dari segi kemampuan tidak ada masalah. Kalau dari segi lingkungan di sekolah, alhamdulillah banyak yang mendukung. Meskipun banyak Bapak Ibu guru yang mungkin dalam tanda kutip masih belum ada keinginan untuk apa itu mengikuti kegiatan seperti yang saya lakukan ini, harapannya adalah ketika saya melaksanakan ini kemudian mampu memberikan apa influence yang positif, memberikan pengaruh yang positif kepada teman-teman. Saya harapkan itu yang kendala lingkup tadi itu bisa teratasi. Alhamdulillah selama ini dukungan dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Kepala Sekolah, apalagi dari sangat siswa baik ya, sangat luar biasa. Yang kendala yang paling utama adalah waktu. Waktu. Yang paling utama kendala adalah waktu, karena seperti Zoom ini tidak cukup 1 jam 2 jam, lebih dari itu. Sementara kita sendiri adalah seorang guru penggerak. Di satu sisi kalau kita lepas baju kita jadi orang lain, artinya kita jadi suami juga jadi bapak, gitu. jadi ada tanggung jawab yang lain di situ. Kemudian ketika pada waktu kemarin kegiatan apa itu namanya elaborasi, kemudian pada waktu kegiatan ruang kolaborasi saya juga sempat mengutarakan apakah bisa agak digeser lebih mundur di malam hari. Ternyata juga ada dampak domino juga, artinya Bapak fasilitator juga ternyata juga mengampu di dua kelas. Jadi sebagai salah satu upaya untuk kita bisa kolaborasi, maka kita harus bisa menyesuaikan jadwal itu. Tapi alhamdulillah hingga modul 1.1 dan modul 1.2 ini berjalan lancar, saya bisa mengikuti kegiatan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak. Berarti Pak Yusdi berarti dari teman-teman dari kepala sekolah dan lingkungan sekolah sangat welcome sekali ya terhadap pendidikan guru penggerak ini ya. Terus yang tadi Pak Yusdi bilang kalau sering mengikuti sering mengikuti kompetisi ya. Bisa ceritakan pada saya? Saya ceritakan yang 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, atau saya ceritakan yang paling berkesan saja. Ya, boleh. Bukan dari segi waktu tapi dari momen yang paling berkesan. Yang pertama adalah saya pernah mengikuti kegiatan di bawah naungan SEAMINU. SEAMINU itu singkatan Southeast Asia Ministry Edukasi Organisasi, jadi organisasi Kementerian Pendidikan yang ada di Asia Tenggara, itu membentuk suatu organisasi SEAMINU. Kemudian untuk matematika singkatannya KIPTEP INMAT. Jadi KIPTEP itu juga ada singkatannya sendiri. Jadi untuk meningkatkan kualifikasi guru-guru mata pelajaran matematika itu basisnya ada di
BBGP di Yogyakarta dulu, P4TK matematika. Ya, betul. Ada di situ, gedungnya ada di situ. Pada waktu itu saya ada kompetisi itu namanya MTLM, Mathematics Teaching Learning Model. Jadi kita diminta untuk membuat semacam lesson plan matematika yang menarik. Yang menarik itu ada cirinya, misalkan pembelajaran tentang STEM. STEM itu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kemudian pembelajaran berdifferensiasi dan macam-macam. Waktu itu yang saya ambil adalah topik tentang STEM. Saya membuat materi matematika yaitu tentang perbandingan. Kemudian saya kaitkan dengan sains yaitu pembuatan sabun. Kemudian saya kaitkan dengan engineering tentang produksi massalnya, itu engineering dan matematiknya saya ambil di situ. Saya buat sabun, tapi sabun yang ramah lingkungan. Jadi alkalinya itu saya ambil alkali, saya beli di toko bahan kimia itu yang tidak terlalu berbahaya. Artinya untuk kulit itu tidak berbahaya dan untuk lingkungan juga tidak berbahaya. Saya membuat sabun, sabunnya itu saya buat kasih aroma kopi, aroma mawar, aroma melati. Kemudian saya bawa ke kelas tentang itu tadi, siswa saya ajak membuat sabun. Kemudian saya videokan hasil video dan lesson plan-nya tadi saya kirimkan ke Xiaomi itu tadi, dan alhamdulillah terseleksi menjadi 10 besar. Jadi waktu itu yang diseleksi ada 4 dari Indonesia, kemudian 4 dari Malaysia, 1 dari Filipina, dan 1 dari Vietnam. Dari 10 besar itu kami juga berkompetisi lagi untuk menunjukkan kelebihan lesson plan yang kami ajarkan. Yang kemudian ada lagi yang namanya MCM, kompetisi Smart City Map. Smart City Map itu yaitu salah satu aplikasi pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan GPS. Jadi GPS itu seperti melacak lokasi, tapi yang dicari itu adalah permasalahan, tapi permasalahan yang ada dalam komunitas sehari-hari, dalam kehidupan sekitar siswa. Misalkan di situ ada kolam. Nah, dari saya membuat permasalahan tentang kolam tersebut. Kolam tersebut saya foto, kemudian saya munculkan suatu konteks permasalahan dari kolam tersebut, misalkan mencari volume atau mencari banyaknya ikan ideal yang ada di kolam itu berapa. Jadi siswa itu mengukur dimensi kolam, kemudian itu berarti tim ya, ada timnya apa untuk membuatnya? Ya. Siswanya enggak itu sendiri. Keren. Kemudian hasilnya itu saya kirimkan tahun 2021 kemarin, lolos untuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Keren. Kemudian yang terakhir ini yang paling menarik yaitu tahun baru selesai bulan Maret tahun 2023 kemarin, dan terlaksananya itu mulai awal start November 2022, jadi selama 5 bulan. Nama programnya beasiswa mikro kredensial dari Harvard University. Jadi yang mengajar kami langsung dari Harvard University. Pembiayaannya itu dari LPDP dalam naungan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Pak Yusdi juga dapat? Saya dapat. Saya dapat dari 150 orang. Jadi kami berinteraksi selama 5 bulan, pendidikan selama 5 bulan, Zoom dan sebagainya. Kendala utamanya adalah kembali lagi tadi waktu. Karena waktu yang untuk ketika Zoom harus menyesuaikan dari tutor dari sana, karena pembimbingnya langsung dari Amerika, maka yang digunakan waktu Amerika jatuhnya di sini malam hari. Jadi sering Zoomnya itu di atas jam 9. Terus ada satu hal yang saya pelajari dari mereka adalah, pertama, mereka sangat menghargai hak cipta. Jadi sangat menghargai hak cipta hasil karya. Jadi ada beberapa orang guru yang jawabannya, karena materi yang kami pelajari adalah tentang coding, tentang pemrograman. Jadi ada bapak ibu guru yang langsung mengambil dari Google, copy walaupun sudah diedit dan sebagainya, walaupun menggunakan ATM, tapi ide dasarnya itu masih menggunakan milik orang lain, sehingga mereka banyak yang kena DO. Jadi dari 150 ke DO 30, jadi tinggal 120. Itu yang saya pelajari. Dan yang saya garis bawahi dari ucapan mereka adalah, yang paling memberatkan adalah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu adalah seorang pendidik, jadi tidak seharusnya seperti itu. Itu setelah kalimat itu tidak ada yang bisa menjawab, bahkan dari pihak kementerian yang melobi supaya tidak terjadi DO ini tidak bisa menjawab frase itu tadi, karena memang kita adalah seorang pendidik, maka tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Keren sekali Pak Yusdi, dari kalian yang Pak Yusdi miliki. Terus kan kemarin sudah
mempelajari tentang filosofi KHD. Terus apa harapan baru dari pemahaman Pak Yusdi selama 1 bulan terakhir pembelajaran kemarin? Ada yang beda nggak dari sebelum jenengan kenal filosofi KHD di PGP ini dengan sebelumnya? Saya memang melihat siswa itu lebih apa ya, lebih melihat mereka dari sisi positif. Positifnya. Ada namanya kodrat alam, ada namanya kodrat zaman. Kalau dari segi kodrat alam, saya lebih melihat siswa itu berdasarkan kemampuan, bukan saya lihat dari apa yang mereka tidak bisa. Artinya ketika saya mengajarkan matematika, ada siswa yang walaupun saya mencoba untuk pembelajaran kontekstual, pembelajaran di luar, kemudian pembelajaran menarik, ada siswa yang agak kerepotan untuk menangkap esensi dari materi yang saya ajarkan. Setelah saya telusuri, ternyata minat anak ini bukan tidak di dalam matematika ini minatnya kurang, tapi minatnya lebih tinggi ke olahraga. Jadi olahraga ini kaitannya dia lebih minat di situ, tapi matematikanya kurang. Akhirnya pendekatan yang saya gunakan bukan pendekatan seperti yang digunakan orang lain. Jadi siswa tersebut misalkan saya ajak ke lapangan, misalkan kamu bisa nggak melempar bola basket ini supaya tepat sasaran, tenaganya bagaimana, apakah dilebihkan ataukah dikurangi. Nah, saya masuk matematikanya lewat hobinya dia. Seperti hobinya dia itu di olahraga, jadi saya lebih ke situ. Atau misalkan mau bola yang suka sepak bola. Ada lagi siswa yang dia hobi itu masak. Jadi saya kaitkan dengan kayak membuat chef itu, Kalau memasak seperti ini, misalkan kalau sekarang materinya tentang teorema Pythagoras yang kelas 8 itu. Nah, saya kaitkan dengan hobinya dia. Lebih banyak di situ kalau untuk kodrat alam. Sedangkan untuk kodrat zaman, saya sekarang lebih memilih untuk memaksimalkan teknologi. Jadi anak-anak itu supaya tidak update, ada perkembangan teknologinya itu tahu dunia itu sudah sampai sejauh ini, kita itu sudah sampai mana. Lebih saya tekankan ke situ. Kalau dari segi pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewanto, jadi lebih mengajak anak-anak untuk belajar lebih merdeka. Oh begitu. Dari pembelajaran 1 bulan kemarin tuh apa saja yang Pak Yusdi dapatkan itu dari filosofi KHD itu? Apa menambah memorinya Pak Yusdi atau pengetahuan baru Pak Yusdi atau? Kalau saya melihatnya seperti ini, dulu saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur sekali bisa masuk ke program guru penggerak, karena kompetensi guru itu ada 4. Ada individu, ada sosial, ada profesional, ada pedagogi. Kalau individu dengan sosial ini tergantung kita sendiri yang mengasahnya. Sedangkan untuk profesional dan pedagogi ini kita harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, untuk profesional ini sepertinya sudah saya lakukan melalui kompetisi itu tadi. Saya sudah melakukan kompetisi profesional. Saya mengasah kemampuan saya mengajar, saya mengasah skenario pembelajaran yang saya buat. Sedangkan untuk asah dari pedagogi ini saya dapatkan melalui materi di guru penggerak. Jadi memahamkan kita tentang apa itu pendidik seperti itu. Kemudian kemarin sudah Pak Yusdi terapkan nggak di kelas itu tentang KHD itu? Kalau istilah-istilahnya memang tidak saya munculkan. Ini kita harus belajar kodrat rendah, malah tambah bingung. Tapi esensi yang diajarkan di Ki Hajar Dewantara itu saya coba terapkan di kelas. Ada bedanya tidak dari sebelum Pak Yusdi masuk guru penggerak selama 1 bulan ini dengan anak-anak misalkan biasanya kadang sering saya ajak ekspresi, tapi ekspresinya matematika. Kalau matematika itu otak kiri kanan kayak gini itu anak jadi lebih senang seperti itu. Jadi belajarnya itu lebih menyenangkan. Selain kontekstual, juga mereka belajarnya lebih menyenangkan. Sebagai tugas tambahan saya sebagai wali kelas, saya lebih memahami anak-anak. Misalkan kalau yang tahun kemarin tuh saya tidak terlalu masuk ke urusan pribadi. Tapi sekarang saya lebih masuk ke urusan pribadinya siswa. Jadi supaya tahu misalkan ada siswa yang sering pasif di kelas, saya lebih masuk ke situ. Bagaimana di sana keluarganya, bagaimana ayah dan ibunya kerjanya bagaimana. Ternyata banyak hal yang saya dapatkan setelah mendalami. Jadi lebih
lebih perhatian ke anak-anaknya. Terus kemudian ini Pak, tentang rencana tindak lanjut, apa yang akan menjadi rencana tindak lanjut apa itu Pak Yusdi ke depan? Untuk rencana tindak lanjut yang saya lakukan, saya harap kalau untuk jangka pendek ini, saya harap saya bisa mengikuti program guru penggerak ini untuk modul berikutnya, untuk selanjutnya untuk jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, semoga saya bisa menerapkan falsafah Ki Hajar Dewantara ini bukan hanya selama program guru penggerak, pendidikan guru penggerak, tapi setelahnya juga. Itu yang lebih penting. Dan yang lebih penting lagi, bisa menginfluence sekitar. Nah, seperti itu. Terus dengan keadaan kelas yang tadi, kira-kira tindak lanjutnya apa Pak Yusdi itu? Kan ini kan baru ya, baru masuk di pendidikan guru penggerak. Dengan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kira-kira apa yang akan